dengan dilakukan lockdown ini, mobilisasi masyarakat untuk membeli konsumsi dan melakukan kegiatan di luar juga dibatasi, dan otomatis konsumsi di masyarakat juga itu berkurang dan berdampak terhadap industri di consumer goods juga. Oke, kalau dilihat kan sebenarnya tadinya sempat ditutup lockdown, kemudian ada pelonggaran, kemudian sekarang ditutup lagi. Nah, sempat ada sedikit pemulihan atau recovery atau tidak? Kalau yang tergambar pada serapan sendiri yang ada di Kino sendiri nih Pak Hari. Ya, di bulan Juni, Juli ada peningkatan sedikit, tapi di Agustus mulai stuck, kemudian di September mulai terjadi penurunan lagi karena ada lockdown dari pemerintah. Dan mau nggak mau, ya kita akan menyesuaikan dengan situasi market, dan benar-benar ini kejadian yang kedua kali lah, kita bilang mungkin second wave ya, daripada lockdownnya dari pemerintah yang membuat ekonomi mungkin semakin buruk, karena efek dari lockdown pertama juga masih berdampak di kuartal ketiga gitu, dengan banyaknya layoff daripada karyawan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang non esensial yang ditutup oleh pemerintah, dan itu membuat psikologik daya beli maupun indeks konsumen juga secara signifikan menurun gitu. Kalau yang tergambar pada total permintaan produk-produk khususnya di Kino Indonesia seperti apa Pak? Serapan permintaan atau demand yang ada begitu ya sejauh ini selama masa hampir sekitar 8-10 bulan ini seperti apa Pak Hari? Kalau untuk produk-produk yang berhubungan dengan beauty itu agak terjadi penurunan agak signifikan, tapi produk-produk yang sanitasi agak malah meningkat. Kemudian kalau untuk minuman, makanan juga agak terjadi penurunan, karena terutama di kalangan anak-anak sekolah, di mana mereka nggak sekolah, jadi pengurangan pembelian juga di situ. Ya, jadi plus minus lah, tergantung sektor dan kategori produk yang ada gitu. Nah, kebetulan di kategori kami itu cukup berimbang, cukup bertahan untuk di situ gitu. Oke, kalau dilihat dari kondisi ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan apa saja Pak? Apakah ada juga berbagai macam bentuk efisiensi, strategi khususkah begitu ya? Kalau dilihat dari sisi utilitas pabrik sendiri seperti apa? Apakah sudah ada, apakah masih cukup stagnan begitu ya, tidak bisa beroperasi sampai dengan 50% atau masih bisa sejauh ini seperti apa nih Pak Hari? Jadi mungkin agak sedikit stagnan, terjadi sedikit penurunan di kategori-kategori tertentu yang saya bilang yang berhubungan dengan beauty dan personal care. Kemudian untuk yang produk-produk makanan juga terjadi penurunan, tapi untuk sanitasi agak terjadi peningkatan. Dan kira-kira utility mungkin sekitar, karena dulu kita sekitar 80%, mungkin turun sekitar 70%, 65% gitu.